Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cucu Komaria. Saya akan membahas asas, prinsip, dan penerapannya tentang belajar dan pembelajaran. Yang saya bahas dalam materi ini adalah yang pertama, pengertian prinsip, yang kedua, pengertian asas-asas belajar dan pembelajaran, yang ketiga, penerapan asas dan prinsip belajar dan pembelajaran, yang keempat, macam-macam asas pembelajaran, dan yang kelima, penerapan asas dan prinsip belajar dan pembelajaran. Selanjutnya, yang pertama, pengertian prinsip belajar dan pembelajaran. Menurut Gestalt, prinsip belajar adalah suatu transfer belajar antara pendidik dan peserta didik, sehingga mengalami perkembangan dari suatu interaksi belajar mengajar yang dilakukan secara terus-menerus, dan diharapkan peserta didik akan mampu menghadapi permasalahan dengan sendirinya melalui teori dan pengalaman-pengalaman yang sudah diterimanya. Prinsip belajar, menurut Robert H. Davis, adalah suatu komunikasi terbuka antara pendidik dengan peserta didik, sehingga siswa termotivasi belajar yang bermanfaat bagi dirinya. Berdasarkan disimpulkan bahwa prinsip belajar adalah landasan berpikir, landasan berpijak, dan sumber motivasi agar proses belajar dan pembelajaran dapat berjalan dengan baik antara pendidik dan peserta didik. Banyak teori dan prinsip-prinsip belajar yang dikemukakan oleh para ahli yang satu dengan yang lain memiliki persamaan dan perbedaan. Dari berbagai prinsip belajar tersebut terdapat beberapa prinsip yang relatif berlaku umum yang dapat kita pakai sebagai dasar dalam upaya pembelajaran, baik bagi siswa perlu meningkatkan upaya belajarnya maupun bagi guru dalam upaya meningkatkan pengajarnya. Selanjutnya, prinsip-prinsip belajar yang dikemukakan oleh Rothwell A.W. pada tahun 1961 adalah: yang pertama, prinsip kesiapan. Proses belajar dipengaruhi kesiapan siswa, maksudnya kesiapan siswa ialah kondisi yang kemungkinan ia dapat belajar. Yang kedua, prinsip motivasi. Tujuan dalam belajar diperlukan untuk suatu proses yang terarah. Motivasi adalah suatu kondisi dari belajar untuk memperkasai kegiatan, mengatur arah kegiatan itu, dan memelihara kesungguhan. Yang ketiga, persepsi. Seorang cenderung untuk percaya sesuai dengan bagaimana ia memahami situasi. Persepsi adalah interpretasi tentang situasi yang hidup. Setiap individu memelihara kehidupan dengan cara sendiri yang berbeda dari yang lain. Yang keempat, prinsip tujuan. Tujuan harus tergambar jelas dalam pikiran dan diterima oleh para pelajar pada saat proses terjadi. Tujuan ialah sasaran khusus yang hendak dicapai oleh seseorang. Selanjutnya, yang kelima, prinsip perbedaan individual. Proses pengajaran semestinya memperhatikan perbedaan individual dalam kelas dapat memberi kemudahan pencapaian tujuan belajar setinggi-tingginya. Pengajaran yang hanya memperhatikan satu tingkat sasaran akan gagal memenuhi kebutuhan seluruh siswa. Yang keenam, prinsip transfer dan retensi. Belajar dianggap bermanfaat bila seseorang dapat menyimpan dan menerapkan hasil belajar dalam situasi baru. Apapun yang dipelajari dalam suatu situasi akhirnya akan digunakan dalam situasi yang lain. Proses tersebut dikenal sebagai proses transfer. Kemampuan seseorang untuk menggunakan lagi hasil belajar disebut retensi. Yang ketujuh, prinsip belajar kognitif. Belajar kognitif melibatkan proses pengenalan dan penemuan. Belajar kognitif mencakup asosiasi antara unsur, pembentukan konsep, penemuan masalah, dan keterampilan memecahkan masalah yang selanjutnya membentuk perilaku baru, berpikir, bernalar, menilai, dan berimajinasi. Selanjutnya, prinsip-prinsip belajar menurut Rohmat Natawijaya DKK yaitu sebagai berikut. Yang pertama, prinsip efek kepuasan. Jika sebuah respon menghasilkan efek jembatan yang memuaskan, maka hubungan stimulus respon akan semakin kuat. Sebaliknya, semakin tidak memuaskan efek yang dicapai respon,
maka semakin lemah pula hubungan yang terjadi antara stimulus respon. Yang kedua, prinsip pengulangan, bahwa hubungan antara stimulus dengan respon akan semakin bertambah erat jika sering dilatih dan akan semakin berkurang apabila jarang atau tidak pernah dilatih. Yang ketiga, prinsip kesiapan, bahwa kesiapan mengacu pada asumsi bahwa kepuasan organisme itu berasal dari perdayaan suatu pengantar, di mana unit-unit ini menimbulkan kecenderungan yang mendorong organisme untuk membuat atau tidak berbuat sesuatu. Selanjutnya yang keempat, prinsip kesan pertama, prinsip yang harus dipunyai pendidik untuk menarik perhatian peserta didik. Yang kelima, prinsip makna yang dalam, bahwa makna yang dalam akan menunjang dalam proses pembelajaran. Makin jelas makna hubungan suatu pembelajaran, maka akan semakin efektif suatu yang dipelajari. Yang keenam, prinsip bahan baru, bahwa dalam suatu pembelajaran diperlukan bahwa baru untuk menambah wawasan atau pengalaman suatu peserta didik. Yang ketujuh, prinsip gabungan, bahwa hubungan antara stimulus respon akan semakin kuat dan tambah erat jika sering dilatih dan akan semakin lemah dan berkurang jika jarang atau tidak pernah dilatih. Yang B, pengertian asas-asas belajar dan pembelajaran. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, asas adalah hukuman dasar, suatu kebenaran yang menjadi pokok dasar. Sedangkan prinsip adalah asas atau dasar yang dijadikan pokok berpikir, bertindak, dan sebagainya. Jadi dapat disimpulkan bahwa asas prinsip sebenarnya adalah sama karena menjadi pokok dasar baik bertindak maupun berpikir. Yang C, macam-macam asas pembelajaran. Yang pertama, peragaan. Peragaan ialah suatu cara yang dilakukan oleh guru dengan maksud memberikan kejelasan secara realita terhadap pesan yang disampaikan sehingga dapat dimengerti dan dipahami oleh siswa. Yang kedua, minat dan perhatian. Perhatian yang mempunyai peran penting dalam kegiatan belajar. Tanpa adanya perhatian tidak mungkin akan terjadinya belajar. Perhatian akan timbul dari siswa apabila bahan pelajaran sesuai dengan kebutuhan. Minat dan perhatian merupakan gejala jiwa yang selalu berkaitan seorang siswa. Yang ketiga, motivasi. Motivasi adalah dorongan bagi seseorang untuk kekuatan melakukan sesuatu dengan penuh semangat yang berasal dari diri sendiri disebut motivasi intrinsik, kemudian didorong dari luar disebut motivasi ekstrinsik. Selanjutnya yang keempat, aspersepsi. Aspersepsi berasal dari kata yang berarti menafsirkan buah pikiran, menyatukan dan memaksimalkan suatu pengamatan dengan pengalaman yang telah dimiliki dan dengan demikian memahami dan menafsirkannya. Yang kelima, korelasi dan konsentrasi. Korelasi adalah hubungan antara mata pelajaran yang satu dengan yang lain yang berfungsi untuk menguatkan pengetahuan yang dimiliki oleh siswa. Juga dapat menimbulkan minat dan perhatian siswa. Selanjutnya yang D, penerapan asas dan prinsip belajar dan pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran untuk belajar isyarat. Belajar isyarat merujuk pada proses yang dimulai dengan mengenal adanya isyarat, tanda atau petunjuk yang mengimplikasikan pada proses perubahan perilaku. Yang kedua, proses untuk stimulasi respon. Belajar stimulasi respon merujuk pada proses perubahan perilaku yang dihasilkan oleh terciptanya relasi antara stimulus atau rangsangan dan respon atau jawaban atas stimulus. Yang ketiga, pembelajaran untuk belajar rangkaian belajar. Rangkaian merujuk pada proses belajar yang tercipta dari adanya berbagai proses stimulus. Respon artinya seorang yang menerima berbagai stimulus dan selanjutnya memberi respon di dalam suatu konteks akan dapat melakukan proses belajar rangkaian. Yang keempat, pembelajaran untuk belajar asosiasi verbal.
Belajar asosialis verbal merujuk kepada proses memahami perbuatan, seperti konsep, prinsip, benda, dan situasi. Melalui proses yang menyerupai hal itu dengan sesuatu benda, situasi yang menyatakan pernah dialami oleh orang lain. Yang kelima, pembelajaran untuk belajar diskriminasi. Belajar diskriminasi memahami sesuatu hal dengan cara memelihara perbedaan karakteristik yang dimiliki oleh objek belajar. Yang keenam, pembelajaran untuk belajar konsep. Belajar konsep merujuk kepada aktivitas individu dalam memahami sesuatu benda, proses gejala aturan, pengalaman melalui proses memiliki ciri-cirinya. Selanjutnya yang keenam, pembelajaran untuk belajar konsep. Belajar konsep merujuk pada aktivitas individu dalam memahami sesuatu benda, proses, gejala, aturan, pengalaman melalui proses mengenai ciri-cirinya. Yang ketujuh, pembelajaran untuk belajar. Aturan belajar aturan untuk merujuk kepada proses belajar yang membangun prinsip atau aturan dengan menggunakan serangkaian fakta, data, peristiwa, dan pengalaman yang telah diketahui dialami sebelumnya. Yang kedelapan, pembelajaran untuk belajar memecahkan masalah. Pembelajaran untuk belajar memecahkan masalah. Belajar memecahkan masalah berarti proses mental individu dalam menghadapi satu masalah untuk selanjutnya menemukan cara mengatasi masalah itu melalui berpikir yang sistematis dan cermat.